daerah khusus Jakarta. Sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tidak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bursa calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta kian memanas. Sejumlah partai politik tak mau kalah cepat dalam menyatakan dukungan maupun mengusung kader terbaiknya. Nah, setelah kemarin PKB juga menyatakan mendukung Anies Baswedan, PKS akhirnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan dipasangkan dengan kader internalnya, yakni Soebul Iman di Pilkada Jakarta. Sejumlah nama-nama lain juga digadang-gadang ini akan langsung bertarung dalam Pilkada Jakarta seperti halnya Ridwan Kamil, Syahroni, Basuki Cahayapurnama, bahkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang juga nanti akan bergabung dalam Pilkada Jakarta. Nah, lalu bagaimana peta politik pasca deklarasi pasangan dari Aman sendiri? Siapa pula yang nantinya akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mengalahkan Anies Baswedan? Dan bagaimana dengan sikap dari PDI? Akankah tetap mengusung Anies atau kadernya sendiri atau bahkan malah membentuk poros baru? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini, strategi koalisi rebut Jakarta bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber yang hadir malam hari ini secara langsung di studio TVRI. Kita sapa di sebelah kiri saya Bang Ciko Hakim dari PDI. Bang Ciko, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung malam hari ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Yang dekat nih kayaknya calon-calon rekan koalisinya, nanti kita akan konfirmasi juga. Bang Ahmad Mabruri, juru bicara dari PKS. Bang Mabruri, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan yang sudah bergabung juga malam hari ini sebelah kanan saya yang paling senior juga di malam hari, Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar. Bang Nurdin, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualkum. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mas Andi Arwijaya juga sudah hadir, Wasekjen Gerindra. Mas Andi, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, Mas Baik. Jaya. Ya, yang sudah bergabung juga, yang menyusul Bang Ray Rangkuti sudah ada di studio. Bang Ray, silakan untuk menempati tempat duduk. Assalamualaikum. Terima kasih Yang sudah hadir. pengamat kan mengamati mereka. Mengamati kita semua ya, Bang Ray. Pengamat juga nggak apa-apa. Terima kasih Bang Ray sudah hadir di malam hari ini. Yang
mengagetkan sebetulnya, tapi mungkin Bung Rey nanti kita tanya, kira-kira kaget atau enggak. 3 hari sebelumnya, sebelum diumumkan deklarasi, ini sempat mengumumkan mengusung kadernya, yakni Soebul Iman sebagai calon gubernur. Tapi ternyata langsung bermanuver, langsung berubah. Kira-kira Bang Mabruri, apa yang menjadi alasan ini? Masyarakat juga tentunya pengen tahu, apa yang sehingga pada akhirnya mengusung pasangan Aman ini? Ya, jadi hampir 3 pekan terakhir ini kan saya selalu ditanya nih bagaimana sikap PKS sama Anies atau mau gimana dan segala macam gitu ya. Nah hari Kamis yang lalu kalau nggak salah ya sebenarnya sudah diputuskan ya oleh DPP pusat ya bahwasanya kita akan dukung Anies dan Soebul Iman gitu loh. Cuman kalau buru-buru dideklarasikan itu kan terlalu cepat. Peta yang lain belum kelihatan. Peta yang lain belum kelihatan. Iya. Jadi gercep ya ini PKS. Makanya saya hari Minggu ya kemarin ya kita coba aja PKS memutuskan untuk mendukung kader sendiri karena memang arahan dari presiden kami ya Pak Ahmad Saiku bahwasanya di Pilkada Jakarta ini kita harus mengusung kader PKS sendiri. Dan yang paling punya potensi paling tepat menurut kita ya Pak Soebul Iman ya beliau mantan presiden PKS sebelumnya ya sebelum Pak Saiku mantan wakil ketua DPR RI ya mantan rektor Paramadina sebelum Pak Anies Baswedan artinya masih seniornya Pak Anies Baswedan dan dulu waktu jadi anggota DPR juga dapilnya juga dapil Jakarta 2 ya artinya secara kapabilitas memang mumpuni maka kita coba tes bagaimana kalau PKS mengusung Pak Soebul Iman sebagai yang disingkat Aman. Aman. Bukan, ini Soebul Iman dulu kan. Ini sebelumnya ini kan Soebul Iman dulu. Ya, jadi kan hari Minggu saya lontarkan dan ternyata memang reaksinya luar biasa. Jadi kenapa alasannya langsung ganti, manuvernya langsung luar biasa? Bukan langsung ganti. Sebenarnya dari awal kita udah akan set Anies Soebul Iman. Tetapi ya kita coba di hari Minggu itu kalau PKS mengusung kader sendiri bagaimana reaksi dari berbagai macam. Ternyata reaksinya lebih banyak pengennya Mas Anies nih jadi gubernurnya, Bang Soebul Iman jadi wagubnya begitu ya. Pertanyaannya sebetulnya, kenapa 3 hari sebelumnya itu Pak Soebul Iman dicalonkan oleh PKS sebagai calon gubernur? Calon gubernur, nah itu dia. Ya itu saya ngetes suasana masyarakat Jakarta tuh bagaimana. Artinya reaksinya negatif. Enggak negatif juga. Sehingga ada Cagup. Jadi begini, Bang Rai ya. Saya nggak tahu. Kan kalau positif terus dia naik dong ya kan. Kita kan melihat pergerakan di media sosial. Ya. 3 hari loh. Komentar-komentar dari tokoh masyarakat, dari teman-teman koalisi, semua kan bermunculan dan segala macam. Maksud saya komentari juga. Nah iya, makanya kan kita ngelihat. Jadi kan ada ya beberapa media yang menganggap bahwasanya, waduh PKS bener deh. Prediksinya masuk angin ini. Masuk angin. tapi kita berkaca di 2017 kan pernah juga waktu itu mengumumkan pergantian juga begitu untuk komposisi Jakarta ini begitu. Bang artinya kan ini kan bukan pertama kali begitu ya. DKI Jakarta ini kan kalau buat PKS udah pengalaman lah. Pengalaman mau menang ya. Adang Dhani kan dulu kita pengalaman mau menang. Satu partai melawan 20 partai, Bang. Kemudian ada Hidayat Didik, ya memang kalah ya. Kemudian yang ketiga kemarin kita mengusung Anies sama Sandi langsung menang. Nah, kita sekarang coba bagaimana kalau Anies Soebul Iman ya kita lihat nanti. Yakin pasangan Aman ini dengan basis pemilih yang sama begitu akan meraih sumbangan elektoral yang banyak itu atau kira-kira seperti apa PKS? Ya hitungannya kita ya Bang Jaya. Kalau nanti bergabung misalnya dari teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, saya kira udah cukup kuat. Apalagi Bang Ciko ini dari PDIP udah mulai melirik-melirik juga. Kalau 4 partai ini bergabung kan udah selesai itu barang. Berarti benar ini PDI, benar masih mendukung Anies Baswedan meskipun cawagupnya Soebul Iman atau gimana nih Bang Ciko atau mengusung kader sendiri? Kita belum mendukung siapa-siapa kan sebenarnya bahasa-bahasa media aja itu karena melihat ada usulan dari DPD Jakarta kan Mas Anies ya Jakarta mengusulkan nama Pak Anies
di antara beberapa nama lain. Tapi kan memang menonjol di situ kan menjadi seksi untuk jadi berita ya. Gitu ya. Tetapi kembali lagi fokus kami dan prioritas kami di PDI Perjuangan sebenarnya mirip-mirip dengan Partai Keadilan Sejahtera. Apa itu? Bahwa kami merasa suara kami yang cukup signifikan dan pengalaman kami memimpin Jakarta juga pernah. Kita juga eksistensinya di DKI Jakarta bukan hanya dari pemilu 2024 tapi pemilu-pemilu sebelumnya sangat kuat. Artinya kita memahami problema di Jakarta, kita memahami heterogennya masyarakat Jakarta dan segala tantangan dan permasalahan-permasalahan sosial maupun ekonomi. Artinya kita merasa pantas untuk juga mengusung nama yang masuk sebagai di salah satu kombinasi antara cagup atau cawagup, dan itu bisa dinegosiasikan nanti dengan partai politik lain. Itu yang menjadi fokus kami sekarang gitu. Bahwa ada nama-nama di luar kader internal kami, ya tentu karena itu nama-nama yang beredar, dan kita kan mengusung seseorang di satu daerah itu kan bukan hanya melihat popularitas, elektabilitas, hal-hal yang sifatnya slapstick ya kan, yang hanya sifatnya sesaat dan lain-lain. Kita harus melihat permasalahan, tantangan dan lain-lain. Nah, secara objektif artinya kita harus membuat beberapa kriteria yang untuk memimpin Jakarta. Maka dari itu mungkin nama Pak Anies muncul dari DPD karena memang Pak Anies pernah memimpin Jakarta dan dianggap tingkat kepuasan publiknya lumayan gitu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi itulah kenapa DPD ada mengusulkan nama Pak Anies di di antara beberapa nama lain seperti Basuki Cahayapurnama, ada Andika Perkasa, ada Bu Risma, ada Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris. Nah, nama-nama itu kan kita lihat memang kalau kita bicara soal elektabilitas, sebagian dari nama itu elektabilitasnya kurang bagus, belum bagus lah ya di Jakarta. Tetapi kembali lagi kalau kita melihatnya dari kacamata kriteria, kalau memang kita mau membangun daerah kan itu dulu yang paling penting, ya kan? Justru elektabilitas kemudian kita lihat elektabilitasnya. Kalau masih rendah kan bisa diangkatlah ke atas karena PDI Perjuangan seperti juga Partai Keadilan Sejahtera, dua partai yang kita yakin mempunyai party ID yang begitu kuat, mempunyai mesin politik yang kuat. Dua partai perolehan suara terbanyak di Jakarta Jakarta dan juga, mesin politiknya teruji di Jakarta. Sehingga kalaupun kita mengusung nama yang hari-hari ini elektabilitasnya kurang bagus pun, insya Allah bisa kita angkat dalam beberapa bulan ke depan. Gitu. Nah, baru setelah kita nanti mengerucutkan nama dari kader internal, barulah kita mulai serius berbicara dengan PKS misalnya, ya kan? Sudah bangun komunikasi artinya dengan saya PKS? rasa teman-teman dan senior-senior saya di parlemen secara informal sudah banyak berbicara dengan kader-kader PKS juga. Nah, atau dengan PKB, dengan Gerindra, dengan Partai Golkar. Jadi semuanya masih cair. Jadi bukan hanya nama Pak Anies dan nama Pak RK juga. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kan ini ranahnya partai politik loh. Pilkada itu bukan ranahnya tokoh, apalagi tokoh yang tidak mempunyai partai politik, ya kan? Ini lebih ke ranahnya partai politik. Ketika kita mau mengusung calon, kita berbicara dengan partai politik lain. Partai politik lain itu mungkin dia punya usungan calon juga. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin nanti ujungnya kader PDI Perjuangan berpasangan dengan Pak Sohibul Iman, gitu. Iya kan? Lalu nama Pak Anies tahu-tahu nggak ada di situ. Ya kan bukan nggak mungkin. Jadi masih dinamis begitu ya? Bukan tidak mungkin. Kita bukan tidak mungkin. PDI pengen kadernya sendiri sebagai cagup gitu ya, bukan sebagai cawagup gitu ya. Kita juga harus jujur. Sekarang juga tidak boleh juga terlena dengan hasil-hasil survei dan elektabilitas yang kelihatannya mentereng dan sesungguhnya tidak terlalu mentereng. Tapi karena, kan itu menjadi acuan, tidak ada satupun dari calon-calon termasuk Pak Anies, Pak Ahok maupun Pak RK yang hasil surveinya di atas 35%. Nggak ada. Untuk Artinya Jakarta, semuanya masih beatable, semuanya masih bisa dikalahkan, semuanya belum bisa dibilang seperti gini ya, kadang-kadang analoginya kan dipasangin sama sendal aja dia pasti menang. Nggak ada. Ya termasuk Anies Baswedan. Iya kan? Artinya masih membutuhkan kerjasama politik dengan partai-partai politik yang khususnya mempunyai mesin politik yang bagus dan teruji di Jakarta. Harus kita akui PKS dan PDI Perjuangan dua yang partai mesin politiknya jelas, ya kan? Baik. Ya, saya langsung ke Bang Nurdin. Yang rasa-rasanya ini masih ragu dalam menentukan. Kira-kira siapa? Apakah Ridwan Kamil yang nanti akan dicalonkan untuk menandingi Mas Anies begitu? Bang Nurdin, kira-kira dari Golkar sendiri masih berat untuk melepas Kang RK di Jawa Barat atau seperti apa sebetulnya? Golkar dalam menghadapi pilkada serentak itu tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Tapi Golkar punya mekanisme dan sistem dalam proses rekrutmen calon-calon pilkada.
Yaitu kita sejak tahun lalu itu sudah mulai proses rekrutmen dengan memberikan surat tugas kepada tokoh-tokoh Partai Golkar maupun di luar Partai Golkar. Ada 3 orang ya kalau di internal ya, Bang? Jadi kalau di DKI untuk RK itu memang kita memberikan 2 surat tugas. Satu untuk Jawa Barat dan satu untuk Jakarta. Dan khusus untuk Jakarta kita berikan 3 kader Golkar, yaitu Ridwan Kamil, kemudian Ahmad Zaki dan Erwin Aksa. 3 tokoh ini sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Ya. Jakarta ini memiliki tantangan yang berbeda dengan 5 tahun lalu. Saat ini bukan lagi DKI, tapi DKJ. Ya. Nah, oleh karena itu tantangannya tidak lain adalah bagaimana di samping Jakarta sebagai kota metropolitan juga harus dibuat menjadi kota niaga, kota jasa, kota dunia, ya, sehingga membutuhkan pemimpin yang inovatif, ya, yang inisiatif tinggi, kreatif. Nah, memang figur RK itu dibutuhkan di Jakarta, tapi itu menurut pandangan kita, menurut rakyat Jakarta gimana? Nah, ini akan harus dibuktikan dengan survei. Survei nanti yang menyatakan bahwa Jakarta mengharapkan RK. Nah, kalau Jakarta mengharapkan RK, Golkar tentu akan memiliki pertimbangan yang sangat matang. Jadi Golkar bukan ragu. Tapi kita tidak mungkin melepas Jawa Barat, di mana rakyat Jawa Barat juga tidak boleh kita kecewakan. Ya. Jawa Barat sekarang ini menghendaki Ridwan Kamil. Itu di atas 50%. Kalau tidak salah 50-23%. Itu dengan 27 nama. Kalau head to head itu di atas 60%. Nah, itu berarti rakyat Jawa Barat sangat mengharapkan Ridwan Kamil. Nah, tentu, tapi tidak berarti bahwa kita rawi Jakarta. RK sekarang on the way to Jakarta. On the way to Jakarta. Artinya itu apa? Kita lihat. Nanti karena Golkar itu menerapkan 3 kali survei. Survei pertama sudah kita lakukan. Survei kedua nanti akhir Juni ini atau awal Juli. Jadi kira-kira pertengahan Juli atau akhir Juli kita sudah tetapkan. Dengan melihat apa? Apakah survei Ridwan Kamil ini kompetitif dengan siapapun kandidat yang dimajukan oleh partai lain di Jakarta. Tapi Pak Erlangga itu sangat memahami, menghargai daripada kebersamaan yang sangat tinggi, kekompakan, soliditas di partai koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi tentu kita harus melihat realitas kehidupan politik dan dinamika yang ada di Jakarta. Oke, nanti kita tunggu ya karena Jakarta, tapi kehadang di Bekasi. Kehadang di Bekasi. Masih Jawa Barat. Di Bekasi masih Jawa Barat ya, Bang. Cuma macetnya ini. Kira-kira nah itu dia. Akan nggak balik lagi atau masih lurus lagi nih ke Jakarta begitu? Oke. Perjalanan itu kan tidak boleh hanya satu arah kan? Jadi kadang maju ke sana terus balik lagi. Oke. Kita tunggu ya kira-kira karena Pak Erlangga mengatakan kan evaluasinya sampai akhir Juli kemungkinan ya, menunggu survei juga. Nanti Bung Rey kira-kira analisanya seperti apa. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, artinya kalau untuk Gerindra sendiri sudahkah ada tawaran nih dari PKS kemarin kan mengusung pasangan Aman. Tapi kalau ngobrolin tentang cawagupnya kira-kira ada nggak obrolan itu? Dengan siapa? Dengan PKS. Ya Gerindra. obrolan mungkin informal sering. Bahkan Mas Anies pun berharap ketemu Pak Prabowo. Nah itu berharap untuk ketemu Pak Prabowo. Artinya bahas akan masuk ke pemerintahan atau bahas tentang pilkada ini? Ya kita nggak tahu. Mungkin Mas Anies yang bisa jawab. Jadi ngapain ketemu Pak Prabowo? Apa tujuannya kan kita nggak ngerti ya. Kita kan sebagai orang yang akan ditemui ya kita siapkan dulu nanti seperti apa gitu. Tapi kalau kami menyikapi ini memang begini Mas. Jadi Pak Prabowo ini 2 kali Pilgub DKI selalu di waktu-waktu terakhir. Last minute ya? Iya, termasuk Mas Anies kemarin 2017 itu H-1. Anies Sandi ya? Itu Anies Sandi. Waktu itu belum jelas siapa gubernur, siapa wakilnya gitu. Begitu juga 2012 kemarin bahkan PDIP udah ada tuh calonnya. Tapi Pak Prabowo bertemu Bu Mega mengusulkan Jokowi Ahok dan diterima. Gitu. Surveinya juga nggak tinggi-tinggi amat waktu itu. Begitu juga Mas Anies gitu. Jadi strateginya dipilih last minute nih nanti kalau untuk Gerindra. Ya ini kan dinamis. Menurut kami ini dinamis. Jadi bagaimanapun juga koalisi dari masing-masing bahkan yang sudah jelas pun ya aman ini pun juga belum aman juga menurut kami. Ya, mungkin slogannya aman tapi koalisinya pun juga menurut kami belum aman juga gitu. Jadi anabul, Pak. Anabul. Jadi ini menurut kami dinamis ya soal Pilgub ini toh masih Agustus pendaftaran gitu. Kita masih melewati bulan Juli, bulan Agustus ya. Jadi masih panjang gitu. Tapi tetap merekomendasikan Kang RK begitu ya? Memang Pak Prabowo memberikan 2 opsi itu ya. Silahkan kalau mau Jawa Barat silahkan, DKI silahkan. Jadi membuka, jadi ini mungkin apresiasi ya kepada Pak Ridwan Kamil ya atas mungkin beliau sukses ya memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Nah dikasih opsi itu Jakarta atau Jawa Barat gitu.
Ya, meskipun kecenderungannya saat ini dari koalisi mendorong untuk di DKI. Ya, meskipun mungkin agak macet ketahan di Bekasi tadi, Bang. ya. Tapi ya kan kita masih membutuhkan waktu masih panjang ini ya, untuk kira-kira waktu tempuhnya masih cukup gitu loh. Butuh waktu panjang begitu, artinya apakah juga melihat survei-survei dari partai-partai lain begitu? Ya tentu itu survei tetap menjadi rujukan kami ya. Tapi tidak menjadi sebuah alat analisa untuk mengambil keputusan yang satu-satu yang tunggal gitu. Jadi tetap ada pemikiran-pemikiran lain, ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada mungkin strategi lain yang nanti akan dikeluarkan biasanya di ujung nih. Gitu. Internal berarti ada nggak yang diusulkan kira-kira, Mas Andi? Internal beberapa wacana ada, ya. Tapi Pak Prabowo ini memang di periode sekarang mendorong kader internal ya. Kalau dulu kan mungkin masih ambil dari luar. Tapi kalau internal belum bisa didorong dan kira-kira penerimaannya masih rendah, yang penting kan kalau Pak Prabowo semua kader dianggap yang terbaik dan asal bisa bekerja sama. Itu lebih penting daripada nanti mungkin kader ya ada beban atau segala macam gitu. Tapi ya ada Mas Budi misalnya salah satunya. Kemudian ada Riza, yang lain juga muncul beberapa nama tapi di antara itu aja sih yang dari internal. Baik, gitu. Langsung dianalisa oleh Bung Rey terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh beberapa parpol. Rasanya masih nunggu hasil surveinya masing-masing ini, Bung Rey. Ya itu sangat logik lah, karena bagaimanapun kan pertandingan ini membutuhkan kemenangan kan, bukan membutuhkan kekalahan gitu. Nah oleh karena itu survei elektabilitas menjadi salah satu hal penting untuk jadi acuan ya bagi para kontestan untuk memasangkan siapa dengan siapa gitu. Nah termasuk dalam hal ini mungkin soal aman gitu, yang tidak aman tadi gitu loh kira-kira. Yang tidak aman menurut Anda. jadi belum aman begitu ya, meskipun pasangannya aman. Aku sudah sampai pada kesimpulan ini pasangan aman yang tidak aman. Gitu pasangan aman yang tidak aman. Iya, jadi bukan belum gitu. Berarti cuma ngunci Aniesnya aja begitu ya? Alasannya? Iya, alasannya? Ya alasannya itu muter di rumah sendiri. Gak kemana-mana ini barang kan. Anies itu pemilihnya adalah orang PKS. Kebanyakan kan. Idola PKS itu ya Anies Baswedan. Kan muter di situ. Nah kemudian Anies Baswedan dipasangkan dengan orang PKS sendiri. Basis pemilihnya kan sama. Artinya begitu ya? ini abang adek. Oke, abang adek. Saudara sendiri. Ini bukan nyangkut orang lain. Nih warga Jakarta ini tipikalnya plural. Jadi kalau yang datang itu keluarga sendiri, gue tolak dong gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi misalnya satu warna, ya kan? Ini warnanya kan warna Islam lah. Ya, padahal warga Jakarta itu butuh yang kalau ya ada yang Islamnya ya ada nasionalisnya kan. Kalau ada intelektualnya, ada mungkin birokratnya gitu loh ya kira-kira. Kalau ada yang lembut kayak Pak Jokowi 2014, ya setidaknya ada Ahok yang garang kan. Jadi pasangannya selalu A dan B. Ini AA ini dua-duanya. Ya Anies sama Sohibul Iman ya kan. AA ini duanya. Sama-sama akademisi, sama-sama pernah ngajar di Paramadina kan. Dan sebagainya gitu. Jadi orang nggak melihat kewarnaan di situ. Jadi kalau PKS PDI itu ini justru membuat kesempatan. Ini salah satu penjebol dari terhalangnya RK itu di Bekasi gitu loh Pak. Kan dia kehalang nih di Bekasi. Iya. Benar. Salah satu yang bisa jebol terhalang ini adalah pasangan Aman ini. Aman ini justru menjebol penghalang RK untuk datang ke Jakarta. Sebab kenapa gitu? Sebab ada kans bagi RK untuk mendapatkan suara non PKS. Karena PKS ya segitu kan. Ya memilih Anies dia PKS. Berapa persen yang bisa dibawa oleh Anies misalnya ya masuk ke dalam suaranya dia sendiri nih, bukan PKS-nya gitu. Kan kalau kita lihat polanya di Pileg itu yang dibawa Anies melebarnya ke PKB kan, melebarnya juga ke Nasdem gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Sohibul Iman yang masuk, PKB nggak kebagian, emang PKB mau dukung? Kan itu pertanyaannya kan? Nasdem bisa oke lah karena Anies dianggap dia yang dukung duluan kan. Nah, itu justru memunculkan lagi tuh kekuatan bagi PDI Perjuangan dan RK. RK bisa PDI bisa membangun sendiri lagi koalisinya dan bergabung dengan PKB. Itu cocok, satu nasionalis, satu Nahdien. Gitu loh, maju di Jakarta gitu kan. Kan Anies cuma dapatnya segitu-gitu aja gitu loh. Udah keukur tuh. Anies tuh sekian gitu. PKS sekian, sumbangsi dia berapa persen gitu. Nah, yang menarik itu nanti dilihat RK dapat berapa, kemudian
pasangan PDIP Perjuangan dapat berapa gitu. Nah itu yang saya sebut ini pasangan yang tidak aman. Pasangan Bukan belum, tidak aman. Ya, tidak aman. Bung Rey, artinya kalau misalnya untuk PDI, nama-nama yang kuat kalau menurut Anda untuk sebagai posisi cawagup? Kalau PDI itu nggak usah kita bicarakan lah, stoknya banyak. Stoknya banyak ya? Nah yang susah ini kan bicarakan dari Kim, siapa jagoannya di Jakarta. Nah itu dia. Banyak juga. Ya banyak. Tapi kan nggak kelihatan itu loh, banyak memang. Selain nama RK tadi? Itu yang saya agak bingung dengan Kim ini kan, dengan khususnya dengan Golkar kan. Iya. Mereka mau mendorong RK masuk Jakarta. Elektabilitasnya masih di bawah, bahkan di bawah Ahok ya, setahu saya dalam survei terakhir itu ya kan. Artinya RK itu paling hebat sekarang 3. Baru diumumkan akhir Juli. Telat lah. Iya. Anda mau lawan Anies yang sudah sangat populer, yang hampir 100% warga Jakarta kenal Anies Baswedan kan. Tapi kalau popularitas Pak Bung Rey, iya. RK juga sangat populer gitu. Jadi tidak harus bahwa tidak mau dikatakan bahwa terlambat kalau bulan Juli ditetapkan. Itu sudah populer luar biasa itu. Popularitas RK itu tidak kalah dengan popularitas Anies itu tidak kalah dengan popularitas RK. Popularitas RK tidak kalah dengan sederhana melihatnya. Ya. Di kita itu kan selisih antara popularitas dengan elektabilitas itu paling jauh 27-30%. Jadi kalau orang dapat 100%, umumnya dia masih di bawah 70%. Elektabilitasnya ya. Kalau tingkat popularitasnya. Nah sekarang RK itu kan nomor 3. Artinya dia belum sampai ke angka 100%. Popularitasnya itu. Iya. Nah Anda mau kejar dalam berapa bulan ke depan? Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Mau pakai apa? Kan susah gitu. Saat yang bersamaan mereka lepas Jawa Barat. Jawa Barat ini sentral politik masa depan, bukan Jakarta. Jakarta ini pelan-pelan akan hilang kok. Pindah ke Kalimantan kan, wibawa politiknya juga hilang. Jadi kalau menurut Bang Rey ini untuk Kang Emil sendiri lebih baik. Mengatakan, kalau saya dong ungkapkan berkali-kali, kalau saya Emil Ridwan Kamil, saya pilih Jawa Barat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Tanggapannya Bang Nurdin? Itu salah satu pemikiran. Jadi saya kira memang dalam politik itu kan betul dikatakan Bung Rey, politik itu kan kekuasaan. Dan kekuasaan itu harus menang. Dan kekuasaan bukan diberikan, direbut. Nah, untuk merebut Jakarta ini, itu banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ya. Tidak hanya popularitas, elektabilitas, termasuk jaringan. Jaringan itu ada 2, jaringan partai, jaringan relawan, termasuk logistik. Itu menjadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat, saat ini kita nggak tahu nanti pertengahan Juli survei kedua keluar itu. Sekarang memang untuk Ridwan Kamil dari sisi itu kita harus lihat belum kompetitif ya, belum kompetitif untuk Jakarta. Tapi kalau di Jawa Barat itu bukan juga kita angku dan sebagainya, karena survei itu bukan salah satunya. Tapi kalau kehendak rakyat Jawa Barat sekarang dari survei itu, Ridwan Kamil itu susah dikalahkan oleh Jawa Barat dari ukuran survei. Ini kan RK ini ibarat tadi yang disebutkan, dipasangkan dengan siapapun jadi kalau di Jawa Barat. Ibaratnya ini persis seperti yang kita lihat di Anies Baswedan sekarang. Tapi kalau dipasangkan dengan Sohibul Iman tidak aman itu maksud saya. Tapi kan menghambat koalisi Kim begitu Bang kalau misal di Jakarta, karena kan Kim ini kan kalau untuk di Jabar begitu. Pilihannya menurut saya tinggal 2. Realistis saja di Jakarta kita nggak punya siapa-siapa. Rebut Jawa Barat. Jawa Barat ini 2029 bisa sentral politik loh. Tapi jadi ada suatu fakta Bung Rey dulu waktu Jokowi melawan Posibowo, itu kan sudah Posibowo 160%. Jokowi kalau tidak salah waktu itu hanya 15%. Tapi bisa mengalahkan incumbent lagi. Jangan selalu berkaca pada peristiwa yang nggak terjadi. Artinya ada sebuah kenyataan di mana ketika peristiwa politik itu dilakoni dengan baik. Bisa saja nanti ada dari Golkar, dari Gerindra, yang bisa muncul dari PAN, dari koalisi itu. Maksud saya bicara soal Ridwan Kamil ya. Bahwa bukan Ridwan Kamil nanti ada dari Gerindra macam-macam, is oke gitu menurut saya. Artinya kalau dalam konteks Ridwan Kamil, saya milih Jawa Barat. Nah, apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya bagi Golkar, lepaslah Jakarta, kita ambil Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena penting untuk 2029. Menurut saya, calon presiden masa mendatang itu bukan dari Jakarta. Dia datang dari basis-basis pemilih paling banyak di Indonesia. Itu ada Jawa Barat, itu Jawa Timur. Karena kan selama ini tolak ukurnya di Jakarta begitu Bang. Karena kita secara formal belum pindah ini ke IKN. Kalau udah pindah ke IKN, secara politik dia berkurang kan. Orang lihatnya Jawa Barat. Maka potensi calon presiden itu datang dari Jawa Barat, datang Jawa Timur. Sebagai daerah dengan pemilih terbanyak di Indonesia. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau Anda megang Jawa Barat, Anda hampir bisa dikatakan menang di dalam Pilpres. Iya kan? Kalau Anda nggak pegang Jawa Barat, Anda melepas semuanya gitu menurut saya. Oleh karena itu pilihannya
jagokan Jawa Barat, tinggalkan Jakarta. Biarlah itu diurus oleh PKS ataupun PDI Perjuangan. Misalnya begitu loh ya. Menarik ini. Tapi kita jeda dulu, Bapak-bapak, kita akan jeda dulu. Ini menarik untuk proyeksi 2029 begitu ya untuk Pilpres. Tadi Bung Rey nanti mungkin sama PDI yang bertarung di Jakarta ya. Usai jeda kita akan kembali bersama kami di Fokus Regini TVRI. Kami kembali saat lagi. Menarik yang kita bahas di malam hari ini, strategi koalisi rebut Jakarta, itu judul kita di Fokus Regini edisi malam hari ini. Masih bersama saya Ardian Tujaya dan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bung Nurdin tadi kalau berbicara terkait dengan proyeksi 2029, artinya Bung Day tadi katakan sebetulnya RK ini Kang Emil aja di Jabar aja sebetulnya Bang, nggak usah langsung ke Jakarta. Tapi kalau untuk 2029 kan masih ada Pak Erlangga. Bang. Ya itu salah satu pendapat pengamat yang tentu ada pertimbangan objektivitas dan subjektivitasnya. Tetapi saya tidak sependapat dengan Bung Rey yang mengatakan bahwa Jawa Barat biar diurus Golkar, nanti di sini di Jakarta cukuplah sama PDIP dengan PKS. Tidak bisa, karena gini. Kita Koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat solid mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas. Salah satu persyaratnya adalah harus ada sinergitas, harus ada komunikasi yang baik ya. Harus ada kepatutan dalam proses berbangsa bernegara dari pusat sampai ke daerah. Nah tentu Pak Prabowo yang akan datang dalam menjalankan visi misinya itu sangat butuh koordinasi yang mantap dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Jadi solidnya sampai pilkada ya? Itu punya kepentingan dalam hal pilkada ini. Nah, berarti kalau di Jakarta misalnya, andaikan bukan RK, tentu kita akan cari figur di Golkar ini banyak figur, di Gerindra banyak figur, di PAN juga banyak figur. Tapi saingannya Mas Anies loh, lumayan berat begitu. Nggak apa-apa, karena tentu ada faktor-faktor yang bisa juga kita nanti di mana celah-celah bisa kita memenangkan. Nah, survei tidak selamanya menjadi satu-satunya prasyarat untuk memenangkan. Survei itu kalau bagi saya yang pernah ikut Pilgub ya 2 kali lagi loh. Itu adalah hanya pemetaan awal untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Ya, oleh karena itu maka Golkar di samping mempersiapkan rekam di Jakarta dengan tidak melupakan Jawa Barat, kita juga mempersiapkan kader lain. Ada Erwin Aksa. Bayangkan Erwin Aksa itu seorang tokoh muda yang baru pertama kali ikut pileg, itu sudah langsung bisa memenangkan, bisa mendapatkan kursi di Dapil 3 dengan suara yang luar biasa itu. Bahkan kalau andaikan di kampungnya di Sulsel belum tentu bisa dapat suara seperti itu. Artinya bahwa Jakarta menerima tokoh muda. Nah, belum lagi Mas Saki yang mantan bupati, mantan wali kota, sekarang juga ketua Golkar. Nah, jaringan Golkar, instrumen Golkar di Jakarta sekarang sangat solid. Buktinya kursi bisa naik itu, baik DPR provinsi maupun DPR RI. Baik. Jadi jangan ada kekhawatiran. Insya Allah Kim akan bertarung di DKJ. Kim akan bertarung di DKJ. Tanggapannya Bapak Buru. Jadi begini Bang Jaya ya, PKS ya di tahun ini ingin punya peran besar di Jakarta. Ya, pertama dia pemenang pileg ya. Yang kedua ya memang sudah sewajarnya pemenang pileg itu ya ada kadernya yang memimpin Jakarta gitu. Jadi perbincangan kita ya obrolan-obrolan di luar ya Jakarta dan Jawa Barat ya itu nanti akan ada kader PKS ya tadi sudah saya katakan RK udah mulai lirik-lirik buat di Jawa Barat untuk Jawa Barat untuk Jawa Barat. Siapa kalau bisa disebutkan Bang? Saya belum sebut namanya tetapi dia mau kader PKS Cawagup ya untuk PKS untuk Cawagupnya. Ini kan menarik ya. Informasi ini menarik nih. Kenapa RK kok lirik-lirik PKS di Jawa Barat? Kok nggak sesibuk itu ya di Jakarta? Karena begini, Bang Ray ya, RK itu tahu benar mesin politik PKS di Jawa Barat itu kan biasa sama seperti Jakarta ya. Poin saya itu kenapa ia sibuk di Jawa Barat lirik-lirik PKS? Kok nggak sibuk di Jakarta lirik-lirik PKS? Itu tadi masih lihat-lihat di Bekasi nih tadi kan. Katanya di Bekasi nih. Karena kalau yang majunya Anies Baswedan, RK juga kan ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Daripada dilepas yang sudah positif, lebih baik
kita konsentrasi yang memang itu, sudah bisa ya, dipegang. Lirik-lirik itu jangan terlalu diterjemahkan, Bung Rey. Lirik itu hanya dengan mata. Itu lirik-lirik hanya dengan mata, belum dengan kelakuan. Nah, itu berbeda itu. Nah, kalau sudah dengan kelakuan artinya sudah ada langkah-langkah fakta yang dilakukan, itu baru boleh kita katakan kenapa tidak konsen di Jakarta sementara Kim ini sangat mengharapkan RK di Jakarta. Itu kita lakukan ke depan. Makanya dikatakan oleh ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto, on the way to Jakarta. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Kalau ada sekarang nih on the way itu sebenarnya dia masih mandi rumahnya. Masih siap-siap gitu ya. Masih cantik gitu. Padahal masih lirik-lirik, belum ngapa-ngapain gitu kan. Itu cara halus mengatakan saya telat ya. Maksudnya on the way itu begitu, dia masih mandi, belum ngapa-ngapain. Oke, sekarang Bang Ciko, Bang Cik, artinya kalau tadi Bung Rey katakan begitu, ketika nanti ada kombinasi bukan sesama PKS begitu tadi Mas Adis kan katakan kalau misal ini dengan kader PKS akan susah menambah elektoral untuk aman ini begitu. Ketika PDI berarti akhirnya bagaimana nih perpaduan antara PKS dengan PDI? Sebenarnya saya cukup sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Rey ya. Kan kalau kita sebagai orang politik melihat deklarasi dalam tanda kutip yang kemarin Anies dan Sohibul Iman ini kan sepertinya juga bagian dari testing the water juga. Iya kan? Kalau dikatakan Sohibul Iman 3 hari sebelumnya mengeluarkan PKS mengeluarkan nama Sohibul Iman sebagai cagup gitu kan. Nah, sekarang PKS juga mengeluarkan 2 nama ini seakan-akan sudah fix dipasangkan, ini kan juga testing the water. Kenapa testing the water? Karena kan memang belum cukup, ya kan? Kalau cuma PKS saja kan belum cukup. Kemarin juga saya mendengar bahkan sahabat saya Bang Saiful Huda gitu dari PKB agak-agak mulai terganggu dengan deklarasi tersebut gitu kan. Ini apa-apaan nih gitu kan? Itu belum karena cukup. PKB duluan kan? Iya. Tapi kan ini dinamika ya. Dan saya rasa ini masih panjang. Ini kan masih Agustus ya. Masih Agustus. Tapi memang lebih cepat memang lebih baik karena kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan dan lain-lain gitu untuk bergerak. Tapi pada prinsipnya ini semua masih cair. Maka dari itu memang PDI Perjuangan juga tidak mau terdistract dengan hal-hal seperti itu. Kita tetap fokus tadi mencoba mengerucutkan nama dari internal kami. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Nurdin Halid. Bahwa Kim ini menginginkan sinergi yang begitu kuat antara pemerintahan pusat dengan daerah. Tapi menurut saya itu sudah menjadi amanat dari undang-undang ya, bahwa pemerintah daerah ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya kan. Tetapi kita juga jangan sampai mau mencari robot. Kita akan mencari orang-orang yang secara politik dia tahu fatsunnya bahwa dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada presiden. Itu harus dijamin di situ. Itu sesuatu hal yang kita di PDI Perjuangan juga meyakini itu. Tetapi kita harus juga mencari orang-orang yang bisa berinovasi tanpa harus keluar dari jalur apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, ya kan? Kita kasih contoh seperti Basuki Cahayapurnama misalnya ya, kepemimpinan Ahok itu kan bisa dibilang adalah pimpinan yang begitu dekat dengan Presiden Jokowi pada saat itu. Tetapi ada hal-hal yang dia lakukan yang cukup inovatif seperti apa, menggunakan CSR untuk fasilitas-fasilitas publik ya kan, untuk membangun rusun, mengisi rusun dan lain-lain. Ini hal-hal seperti itu dibutuhkan juga. Jadi artinya tidak harus juga merasa bahwa kalau nanti gubernur atau wakil gubernurnya bukan dari Kim misalnya, lalu kemudian akan keluar dari jalur apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau itu yang terjadi, menurut saya artinya presidennya kurang wibawa, ya kan, sehingga anak buahnya agak-agak melenceng, berani-berani melenceng, ya kan. Kalau saya meyakini kok Pak Prabowo ini kalau soal kewibawaan udah cukup, ya kan, nggak ada kurangnya. Tetapi ya kita harus betul-betul mencari gubernur dan wakil gubernur. Saya setuju yang memahami dan believe that there is ada satu fatsun yang memang dia nggak bisa langgar, bahwa memang dia adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya, jadi artinya Bu Ciko bahwa harus ada kepatutan siapapun itu. Kepatutan, betul. Dan itu memang di Kim juga sadar betul juga bahwa tidak mungkin ini Kim yang di pusat dilinear ke bawah. Karena kondisi daerah berbeda, karakteristik berbeda, tokoh juga bisa saja ada kehendak daripada Kim tapi tokohnya nggak ada. Atau memang tidak kompetitif. Nah, itu juga Kim pertimbangkan. Dan pada akhirnya mendukung tokoh dari PDI Perjuangan. Bisa. Kemungkinan bisa gitu. Itu sangat-sangat dinamis, tergantung kondisi daerah. Ya, Mas Adi, komentar apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Ciko sama Bang Nurdin terkait dengan Kim yang solid nih rasa-rasanya sampai ke pilkada? Itu dinamika politik ya. Kalau tadi yang terakhir tadi ada kemungkinan switch mungkin ya bisa saja terjadi. Tapi bagaimanapun juga
partai politik itu akan mendorong ya partainya sendiri atau koalisi terdekatnya. Di mana-mana akan seperti itu. Ini kan sudah terjadi ya dari dulu misalkan dari waktu Pilgub 2012. Nah, itu kan juga seperti itu. Karena Pak Prabowo waktu itu koalisi dengan Bu Mega, maka kita koalisi dorong Jokowi Ahok. Gitu. Jadi selalu akan terulang. Jadi itu kan bagaimanapun juga chemistry ini kan perlu kita bangun terus ya. Bukan berarti kita nggak percaya dengan ini Bang Jiko ya. Kalau di luar koalisi kok terus nanti nggak bisa mentransformasi program pemerintah pusat, enggak gitu. Tapi bagaimanapun juga kan ini soal kenyamanan, soal strategi ke depan. Bahkan sampai ke ujung juga, sampai nanti Pilpres 2029 ya akan ke sana gitu. Bagaimanapun juga. Ini kan selalu di otak-atik ya. Bagaimanapun juga kenapa tadi misalkan Anies dengan PKS. Ini kan ada hubungannya gitu. PKB kenapa dukung Anies? Ini kan bagaimanapun juga nggak bisa dipungkiri gitu. Kenapa PDIP sampai sekarang belum keluar nih calonnya? Nah, kenapa kok usulan dari PDIP DKI untuk Anies cuma disenyumin Bu Mega? Ini kan dalam rangka itu gitu. Jadi bahwa akan terjadi crossing ya, mungkin beda dukungan ya di Pilpres dan Pilgub. Tapi bagaimanapun juga koalisi terdahulu ini akan tetap bisa menjadi bagian untuk mempersatukan untuk Pilgub ini. Jadi saya kira soal itu saja gitu. Tapi Gerindra masih punya harapan bahwasanya memang untuk posisi DKI ini punya nilai lebih begitu untuk 2029? Itu tadi Pak Prabowo bagaimanapun juga kalau kita melihat ya dari 2 kali Pilgub ini melihat orang yang pertama dekat secara koalisi ya di Pilpres sebelumnya, yang kedua bisa dari luar partai, tapi orang yang kira-kira bisa diajak kerjasama, sevisi, gitu. Itu yang pengalaman kita lihat seperti itu. Jadi Pak Prabowo nggak pernah melihat, wah ini orang ini elektabilitasnya rendah nggak, gitu. Melihat pada visioner nggak ini. Dulu Sandi itu Mas turun 0, popularitasnya. Saya pernah tuh damping waktu pasar, nggak ada orang yang nyapa Sandi waktu itu. Dicuekin nyapa beli apa kayak orang pembeli biasa gitu. Jadi waktu itu 3 bulan sebelumnya tapi tim tetap melakukan evaluasi ya, terus naik terus. Mas Anies juga demikian. Jadi posisinya tuh di bawah Pak Ahok waktu itu secara elektabilitas gitu. Malah AHY waktu itu populer. Tapi ternyata malah jadi begini. Kalau DKI ini kan sebenarnya pemilih cerdas ya. Jadi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan udah tinggi. Ya, mohon maaf, ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi kalau soal popularitas, Bang Re tadi katakan nyampe atau enggak, sebenarnya karena media sosialnya tinggi, kemudian media elektronik juga cepat untuk mengatur popularitas di DKI itu. Bahkan hanya kampanye-kampanye biasa aja udah langsung bisa nyampe gitu. Beda dengan daerah-daerah yang memang harus lakukan kunjungan, pasang baliho, mungkin di situ TV nggak ada, sosmed nggak semuanya punya. Tapi kalau DKI ini pemilih cerdas, Bos. Beda ya pemilih karakter? Iya, beda. Jadi mereka mempertimbangkan, menentukan pilihan tuh tidak semata-mata berdasarkan oleh faktor-faktor yang mungkin di luar ya kebiasaan politik saat ini. Dan itu dibuktikan kita belum melihat ya, ada baliho yang masif ya dari kandidat-kandidat di DKI ini. Ya, itu karena mungkin hanya memanfaatkan medsos itu aja. Sekarang sudah sangat baik. Jadi mereka memilih itu kayak misalkan program yang bisa diterima misalkan. Itu kan sangat menjadi penentu gitu. Dan pemenang pilpres juga selalu berbeda-beda tiap periode. Nah, ini penting juga ya. Belum tentu pemenang. Dia menang Pilgub. PKS contohnya, PDIP contohnya. Jadi nggak bisa di ekuivalenkan ke sana. Gitu. Baik. Jadi kita seperti itu sih. Baik. Itu yang diungkapkan sama Mas Adi. Tapi yang terlewat tadi kalau PDI ditawari posisi cawagup nih, Bang Ciko. Kira-kira nama yang dominan, yang kira-kira dari internal PDI sendiri yang ditawarkan siapa kira-kira? Ya tapi kan gini, pada prinsipnya tadi kita harus mengerucutkan nama. Salah satu variabel yang gimana caranya mengerucutkan nama selain survei, ya kan? Juga kita harus berpikir nama yang kita munculkan, walaupun dia elektabilitasnya tinggi misalnya, apakah dia bisa diterima oleh partai politik lain? Kan sosok ini kan ketika kita mengawinkan partai politik dengan partai politik kan partai politik dikawinkan dengan partai politik karena untuk memenuhi unsur 20% suara tadi kan itu. Tapi kan tentu nama-nama tokohnya juga harus dipikirkan yang bisa diterima oleh partai politik lain. Ya kan itu loh. Jadi sebenarnya
ini pertanyaan yang cukup tricky ya, sampai hari ini kita belum bisa ya, karena iya, kan? harus Kalau kita bicara dulu, gitu ya. based on electability alone, ya Ahok paling tinggi. Gitu, tapi kan nggak mungkin, sudah pernah gubernur gitu. Terus ada juga, tapi kalau based on kemampuan misalnya, ada Bu Risma juga yang cukup mampu kita anggap karena pernah menjadi kepala daerah, pernah jadi menteri, ya kan. Risma katanya di Jatim nih. Ya, ini juga belum fix. Belum fix juga. Belum fix. Belum ada di PD ini masih cair sekali, masih betul-betul kita masih mengotak-ngutik simulasi-simulasi. Jadi surveinya juga pakai simulasi. Kalau si A ditaruh di Jakarta atau di daerah lain, mungkin sama persis dengan apa yang dilakukan terhadap Ridwan Kamil hari ini oleh Golkar. Oke, Bung Rey, jawaban Anda terkait dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan? Ya namanya juga kita mengamati kan kita pakai berbagai indikator dong ya kan. Kalau pakai nujum-nujuman sih jangan-jangan bukan Anies calon gubernur. Iya kan, jangan-jangan ada nama lain yang kita nggak tahu. Malah tahu Ciko yang akan maju. Nah, itu namanya pakai nujum-nujuman ya kan, nggak based on apa yang kita sebut sebagai data, apa macam-macam indikator dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau berbicara dengan indikator itu, yang lazim kita pakai adalah kalau Anda mau jadi menang, ya Anda harus populer. Itu hukum alamnya dulu kan. Iya kan. Nah, cara mempopulerkannya apa ya? Jauh-jauh hari, jangan dekat dengan hari. Itu kira-kira tuh. Tapi kan pengalaman bla-bla, iya banyak sekali pengalaman. Tapi kan kalau Anda lihat pengalaman di seluruh dunia, ya populer dulu Anda, baru Anda terpilih gitu loh. Itu pengalaman yang umum. Gitu. Nah tentu ya, kasus-kasus yang disebutkan tadi di Jakarta itu kan harus dilihat variabel yang lain. Misalnya pilkada di Jakarta itu politik identitas sangat kuat mencuat. Jadi orang nggak memikirkan soal background, soal track record, soal siapa dia, ada nggak hubungannya secara emosional dengan saya. Karena politik identitasnya sangat kuat. Nah begitu politik identitas kuat, orang nggak lihat prestasi itu apa. Tapi itu bukan bagian dari saya secara identitas itu tadi. Nah itu variabel penting untuk dilihat. Nah persoalannya, apa model yang kayak begitu juga dipakai di pilkada 2024 ini? Kan kita akan mengatakan tidak gitu loh Pak. Jadi itu asumsinya gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya, kita kembali ke hukum alamnya ini. Hukum alamnya itu ada apa tadi? Kalau you menang, ya you perkenalkan dari sekarang. Itulah yang dipakai oleh PKS kan. Kalau saya mau menang, saya katakan Anies sebagai calon. Kemudian PKB juga mengatakan hal yang sama dan seterusnya. Pada calon gubernur yang elektabilitasnya paling tinggi. Didukung oleh partai politik dengan tingkat kemenangan yang paling tinggi. Sementara kemenangan kedua bukan juga mendukung calon yang akan didukung oleh Kim kan. Artinya ini 2 kali, 3 kali lebih berat dari yang dibayangkan. Gitu loh kira-kira. Nah oleh karena itu menurut saya sebetulnya Kim itu udah pada sampai kesimpulan ini orangnya. Seharusnya. Jangan nunggu sampai akhir Juli begitu. Waduh, saya juga jadi bingung. Orangnya sudah nggak begitu dikenal ya kan. Partai relatif partai-partai pendukungnya di atas 5. Itu kan kemenangan kelima semua. Golkar 5. Paling cuma Gerindra nomor 1, nomor 3 kan. Gitu loh. Jadi secara partai umumnya adalah partai-partai yang pendukung nih Kim ini adalah pemenang di Jakarta itu yang 5 ke atas gitu ya, 5 ke bawah gitu ya. Sementara yang dilawan itu adalah partai-partai pendukung yang menang di Jakarta dengan tingkat popularitas calonnya yang begitu populer. Kan akal aja itu maksud saya. Ya kalau pakai nujum-nujuman, oh bisa semua, iya namanya juga bisa semua. Iya gitu loh maksud saya. Jangan-jangan bisanya itu Golkar tiba-tiba mengatakan kami gak punya calon ya kan? Bisa juga gitu loh. Gerindra mengatakan 3 calon di Jakarta nggak perlu lagi pilkada, kita serahkan lagi ke PKS. Bisa juga namanya juga pakai nujum-nujum. Kalau misal kuda hitam, Bung Rey, karena kan beberapa waktu lalu ada putusan MA ya yang memperbolehkan Kaisang Pangarep. Kita belum masuk ke variabel itu. Masuknya ya kan? usai jeda. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Fokus Regina TVRI. Kami kembali saat lagi. Ada masih di Fokus Regina TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya. Sejumlah narasumber masih ngomongin terkait dengan tema kita kali ini, strategi koalisi rebut Jakarta. Saya langsung ke Bung Rey. Bung Rey, ini yang menarik adalah kuda hitam. Satu nama tadi saya sebutkan. Kayaknya berubah ya. Kenapa? Ketika kita mulai memasuki tema ini, mulai lobby-lobby nih. Mulai lobby-lobby. Oke, di belakang. Ya. Tapi kalau bicara nama Kaisang, ini setelah putusan, apakah putusan MA ini diperuntukkan untuk Kaisang maju?
inilah variabel pentingnya juga di Jakarta ini menurut saya, ya faktor Kaisang ini. Nah, mengapa bayangan saya sih, nanti Pak Nurdin yang bisa jelaskan atau Bung bisa jelaskan. Kenapa mereka belum bisa mencalonkan orang? Itu pertama. Kenapa RK ditarik ke Jakarta gitu? Itu yang kedua gitu. Karena bayangan saya ada faktor Kaisang. Nah, faktor Kaisang ini akan mengubah banyak peta di pilkada DKI di Jakarta ini gitu. Termasuk misalnya soal posisi nanti PDI Perjuangan. Kalau kemudian Kaisang maju sebagai calon wakil gubernur misalnya, dalam hal ini mungkin dipasangkan dengan Ridwan Kamil, dalam hal ini mungkin ya, bisa jadi PDI Perjuangan juga akan bergabung dengan kelompok atau dengan Anies Baswedan. Jadi isu yang muncul nanti di Jakarta itu adalah tolak Jokowi plus dengan itu nepotisme, kira-kira gitu. Dengan ya tentu dukung Jokowi plus dengan nepotisme. Jadi 1-3 lawan 2 lagi dong ya? Berarti... Bisa bukan lagi 1 lawan. Iya, ini kan gabungan. Pilpres maksudnya. Iya, gabungan 01 dengan 03. Iya. Ya kan, persus dengan 02 gitu. Dan isunya adalah berputar di nepotisme itu. Itu isunya gitu. Nah, oleh karena itulah justru kalau itu dimajukan, peta kemenangan Anies menurut saya makin kuat. Sebab kenapa gitu? Sebab barisan publiknya makin banyak itu. Pertama adalah kelompok Islam yang tentu diwakili oleh PKS kan. Kedua kelompok nasionalis mungkin nanti diwakili oleh PDI. Dan ini suara terbanyak ya di Jakarta. Dan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan mungkin juga kaum intelektual akan berada di barisan ini. Pertanyaannya, dan itu juga mungkin yang membuat RK agak sedikit terhambat itu di Bekasi gitu ya. Lalu saya ngerebut suaranya dari mana? Itu pertanyaannya kan. Kalau ia mengandalkan mesin politik dalam misalnya Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, kan itu top 5 ke atas gitu loh. Ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Gitu. Yang suara mereka quote and quote belum tentu ya lebih tinggi dibandingkan dengan PKS dan juga PDI Perjuangan. Yang saya anggap pemilih paling solid di Jakarta itu ya 2 partai ini. Gitu. PKS naiknya itu imbas dari Ahok Anies masuk. Tapi artinya PKS sudah punya sekian kalaupun suara Anies misalnya dibuang. Itu solid tuh. PDI Perjuangan dihantam sedemikian rupa setelah pasca Pak Jokowi. Nah, mereka masih tetap nomor 2. Artinya Pak Jokowi udah tarik masanya nih. Udah tarik pemilihnya dari PDI Perjuangan, mereka tetap dapat 2. Nah, sekarang PDI dengan PKS itu dalam bentuk siapapun yang mereka calonkan akan dipilih oleh kader mereka. Nah, oleh karena itu penyatuan antara PKS dengan PDI Perjuangan nggak sulit kalau di Jakarta ini. Karena tingkat soliditas pemilihnya kuat sekali. Itu yang saya lihat itu. Nah, PKS Golkar naik ya, tapi jangan lupa harus kita uji itu pemilih solid Golkar atau sebetulnya efek dari Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi gitu. Itu pertanyaannya gitu. Sebab kalau PDI itu nggak perlu kita uji lagi karena Pak Jokowi udah bawa masanya gitu loh. Masih sisa 16%, sekian berapa persen? 15%. 15% itu artinya solid tuh. Nah, kalaupun dibuang misalnya suara yang membuat PKS naik, itu artinya suara PKS tetap solid sekian persen gitu. Itu yang saya sebut. Nah, apakah dengan sendirinya pemilih ya Golkar, PAN, Demokrat gitu, yang Gerindra saya kira udah solid karena mereka sekian persen kan. Itu akan milih dengan sendirinya siapapun yang dicalonkan oleh Golkar. Itu pertanyaannya. Menarik ya. Karena dugaan saya naiknya Golkar ya itu efek dari Pak Jokowi yang nggak tertampung mungkin di PDI Perjuangan. Nah, itu yang saya sebut tadi pemilih Pak Jokowi yang dibawa. Nyebarnya mungkin tidak ke Gerindra tadi turun kan. Nyebarnya mungkin ke ke Golkar atau nyebarnya mungkin ke PAN gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka yang kira-kira gitulah ya memilih Golkar di legislatif kemarin itu otomatis akan memilih siapapun yang disodorkan oleh Golkar sebagai calon gubernur. Itu masih pertanyaan. Kalau untuk PKS dengan PDI jawabannya sudah ada. Mereka akan milih karena itu solid gitu. Menarik dalam rangka itulah saya mengatakan telat banget kalau sampai Juli. Itu dia. Saya sih menduganya begini. Kalau sampai akhir Juni ini, Saudara Ridwan Kamil tidak jua memperlihatkan wajahnya untuk datang ke Jakarta, saya meyakini dia sama sekali tidak berminat untuk datang ke Jakarta. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Nurdin seperti apa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini.
Masih di Fokus Terkini, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Yang menarik tadi membahas terkait dengan sosok Kaisang, apakah ini juga setelah ada putusan MA kemarin akan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Bang Nurdin, komentarnya apakah ini benar untuk melenggangkan jalur Kaisang menuju ke DKI? Ya, setiap kader yang, setiap masyarakat yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat, itu adalah punya kesempatan. Nah, Kaisang itu memang juga termasuk figur yang masuk dalam radar Partai Golkar, termasuk di Kim itu. Anak muda lah ya, sosok muda. Ya, sosok anak muda, fakta menunjukkan bahwa dia berhasil memimpin PSI dalam waktu yang singkat, dan saya yakin bahwa bukan hanya faktor Jokowi sebagai presiden, presiden, tapi tentu ada leadership, ada karisma, ada kemampuan. Dia bisa meningkatkan suara PSI 1,6 juta. Jadi kalau memang dia memenuhi syarat, ya, dan sekarang dengan emang kan memenuhi syarat itu Muciko itu. Tapi belum tentu di DPR kan belum, apa namanya, di PKPU kan belum ada kesepakatan kalau nggak salah di DPR. Belum berubah kan PKPU-nya? Belum, sekarang masih tahap konsultasi. Nah, apabila nanti itu memenuhi syarat, Kaisangnya sosok anak muda yang patut diperhitungkan di Jakarta. Apalagi pemilih pemuda sekarang ini kan sangat tinggi di Jakarta ini. Nah, oleh karena itu maka, tapi saya apa dari saja Bung Rey itu adalah masih harus diuji dengan fakta-fakta nanti. Yaitu apa yang disampaikan kemudian itu adalah sesuatu yang harus begitu, beliau berpendapat begitu. Kalau bukan dia bukan pengamat gitu. Diuji fakta-fakta maksudnya? Ya, jadi harus diuji dengan fakta bahwa kalau misalnya ini RK tidak maju, maka tidak ada, apabila bergabung ini PDIP dengan PKS, maka tidak lawan yang berarti di Jakarta ini. Oh, tidak begitu gitu. Makanya analisa itu akan diuji oleh fakta nanti di suatu saat nanti. Kan kita lihat tanggal 27 November akan datang. Karena Kim ini pasti mempersiapkan kader dari mana pun, dari Gerindra, dari PAN, dari Golkar untuk membangun Jakarta, dan figur itu banyak itu. Sekalipun mungkin sekarang belum muncul karena kita masih bertimbang antara RK di Jawa Barat atau RK di Jakarta itu. Tapi pada saatnya kan pasti muncul. Dan itu tidak berarti terlambat. Karena dengan metode komunikasi sekarang yang sangat canggih, dengan medsos yang sudah mewarnai kehidupan demokrasi kita, maka itu tidak sulit untuk meningkatkan popularitas dalam waktu 1-2 bulan itu. Coba kita lihat sekarang, belum kita lihat ada baliho yang masif calon-calon gubernur Jakarta. Itu berarti semua masih memanfaatkan medsos itu. Dan memang kalau untuk meningkatkan popularitas sekarang tidak sulit, tidak seperti dulu, Bung Rey. Harus datang ketemu. Berbeda dengan misalnya di Sulawesi Selatan ya. Harus berkunjung ke desa-desa, ke kampung-kampung, bertemu rakyat, baru bisa kita kenal. Karena memang dalam memenangkan kontestasi itu harus populer dulu. Kalau populer tidak mungkin disenangi. Kalau tidak disenangi tidak mungkin dipilih kan. Itu teorinya seperti itu. Oke, menarik ketika Kim ini kan koalisinya besar begitu. Ketika nanti ada berebut posisi dari Cawagup, apakah mungkin salah satu yang ditawarkan sebagai jalan tengahnya nanti Kaisang sebagai Cawagup atau seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa Kaisang itu masuk radar di dalam proses rekrutmen oleh Partai Golkar. Tapi apakah nanti menjadi sebuah kenyataan? Kita lihat dalam proses ke depan, karena Golkar itu punya mekanisme tersendiri dan punya sistem yang sesuai dengan prosedur yang ada di Partai Golkar. Dan itu Pak Airlangga itu sangat taat sangat asas dalam mengikuti proses tersebut. Oke, ke Bang Andi. Mas Adi, artinya kalau melihat sosok Kaisang ini, apakah juga Gerindra tertarik begitu untuk mengusung? Ya, pertama, bahwa kontestan ini adalah semua terbuka ya, Mas. Individu yang memenuhi syarat, tadi Pak Nurdin udah buka bahwa semuanya bisa gitu. Tapi kita ngelihat juga potensi kemenangan seperti apa. Gitu. Salah satunya diukur dari survei, ya. Kemudian dari visi dia seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Jadi itu bisa terlihat dari depan. Gitu. Kemarin Bang Sandi itu saya katakan tadi ya, itu 0, ya. Tapi visi dia bagus gitu. Dia bisa memetakan permasalahan Jakarta apa. Pertama itu kebutuhan harga kebutuhan pokok, yang kedua lapangan pekerjaan. Dia drive itu jawaban terhadap 2 masalah itu bisa naik. Sehingga keluar OKOC, ya, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, jadi 1 kecamatan 1 pusat kewirausahaan, ya. Sekarang mungkin udah nggak ini lagi gitu. Tapi itu jawaban dari problem yang ada di masyarakat Jakarta. Jadi nggak masalah gitu. Survei Kaisang kan 3-4% kalau LSI begitu. Iya, kalau memang Kaisang memenuhi secara kompetensi dia bisa ya, bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah di Jakarta, ya kenapa tidak? Tapi saya katakan belum tentu juga. Dengan mungkin ada putusan MA itu terus otomatis kita terbuka lebar untuk Kaisang, enggak juga. Di koalisi kami tetap enggak. Iya, proses itu tetap kita lalui, Bang Jaya. Jadi enggak serta-merta langsung wah ini
karpet terbuka nih buat putar enggak juga gitu. Jadi bagaimanapun juga kita tetap memperhatikan lah beberapa individu-individu yang memiliki kompetensi ya, untuk maju di Pilgub gitu. Ya sekali lagi Jakarta ini pemilih cerdas, Bos. Ya, jadi tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi udah tinggi. Jadi nggak hanya sekedar figur dan juga tadi Bang Res sempat singgung bukan hanya soal politik identitas loh. Waktu itu kita sempat terpancing dengan itu, tapi setelah di zoom ternyata enggak. Kalau politik identitas, ini mohon maaf ya, AHY waktu itu tinggi, tapi enggak juga gitu. Berarti apa dong? Ya itu tadi, jadi program penawaran terhadap masalah-masalah yang di Jakarta ya. Jadi itu yang menjadi tawaran pertama, meskipun beberapa masyarakat tetap ada melihat politik identitas, tapi tidak satu-satunya yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat Jakarta untuk memilih Pilgub, untuk memilih gubernur karena politik identitas, enggak juga. Buktinya Ahok masih tinggi waktu itu. Jadi program-program itu yang ditawarkan oleh cagup-cagup, bukan politik identitas begitu, Bung Rey? Tanggapan Anda? Ya, itu yang membuat keyakinan saya RK nggak akan bisa ke Jakarta dan Kaisang nggak akan dipilih sebagai calon wakil gubernur. Kalau pakai kriteria-kriteria itu gitu loh. Pertama rekam jejak. Mohon maaf, Kaisang tuh rekam jejaknya apa? Kalau mau mimpi PSI? Tadi ada kontribusinya begitu? Kalau begitu Pak Nurdin Halid lebih layak dong. Anies nggak ada rekam jejak. Anies nggak ada rekam jejak. Boleh bertanya sama Bung Rey? Nggak ada, di politik nggak ada. Sandiaga Uno jelas ada. Anda udah cerita tadi OC itu nggak datang tiba-tiba. Iya, tapi itu kan program lama yang digagas oleh Sandiaga. Rekam jejak politik nggak ada, Bang. Iya, maksud saya rekam jejak dalam pengertian bahkan dalam rekam jejak sosial pun kita nggak dapat. Ya. Anda yakin kan? Apa? Kaisang, Kaisang ketua partai. Iya, ketua partai. Iya, kalau soal ketua partai kan Bung Nurdin Halid juga lebih dari ketua partai loh. Iya. Terus ukurannya apa dong? Dan itu makanya kalau Anda pakai ukuran yang kayak begitu, menurut saya sih Kaisang nggak masuk. Saya katakan memenuhi individu, tapi tetap diuji dengan calon lain, Bang. Nah, bukan iya, berarti tadi ya, kasihan kita membicarakan Kaisang. Oke. Ini jarang-jarang nih gue belain Kaisang. Oke. Oh, gue belain justru ya? Gue belain. Kenapa? Ini dari tadi nggak menyebut bahwa PSI ini mempunyai 8 kursi di DKI Jakarta. Itu loh, itu kan bisa jadi game changer kalau tiba-tiba Kaisang bilang, tunggu dulu, iya kan? Gue mau ketemu sama PKS dulu. Dapat itu. Ya kan? Dapat itu tiket langsung. Itu yang saya mau tanyakan ke Bung Rey tadi. Kenapa Jaya hanya menawar, misalnya bicara Kaisang dengan Kim? Tapi kan apa tidak ada peluang Kaisang dengan Mas Anies? Kira-kira Bung Rey, Kaisang kalau dengan Mas Anies kira-kira seperti apa? Karena PKB kan menawarkan posisi Kaisang Mas Anies. Saya tadi kan kita udah sepakat. Pemilih Jakarta itu relatif melihat rekam jejak, melihat macam-macam dan seterusnya itulah. Kalau konteksnya itu ya nggak ketemu dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu wajahnya kan pembaharu apa namanya? Perubahan. Sementara dia wajahnya kelanjutan. Itu satu. Yang kedua, apa yang diperebutkan kan Anies itu nggak akan ke Prabowo, ya kan? Berarti Kaisang masuk ke Anies dalam konteks untuk membawa Anies ikut dengan Prabowo. Emang PKS mau? Emang PKB mau? Anies minta ketemu Prabowo loh, Bang. Oh, iya baru dong. mau ada pertemuan. Ya kalau kita nggak tahu maksudnya iya, ya, kita nggak tahu kan. Minta dukungan. Ya kan Nasdem aja ketemu kok dan soal itunya is oke kalau yang kayak begituan tuh itu menurut saya. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan nggak akan ketemu dan lebih parah dari itu pemilih Anies akan kabur. Gitu. Kan saya sudah mengatakan tadi basisnya Anies itu PKS. PKS itu jelas nggak suka dengan Pak Jokowi kan kira-kira gitulah ya. Mungkin bahasa nggak suka atau apa istilah. Artinya bukan pemilih Pak Jokowi kira-kira gitulah. Itu udah 2 kali pilpres dilakukan dan PKS itu nggak pernah milih Pak Jokowi. Pemilihnya PKS ya. Gitu loh kira-kira tuh. Pak Jokowinya aja mereka nggak pilih apalagi anaknya dong ya kan. Sesederhana itu. 3 kali. Kita 2 kali ini pilihnya Pak Prabowo sebenarnya. Dan begini sebenarnya Bung Jaya ya. Pak Prabowo itu 2017 kan mendukungnya Anies. Ya dengan Sandi tentunya. Nah, insting politik saya ya Anies mau ketemu Prabowo ini dalam rangka mensinkronkan program di pusat sama di Jakarta. Iya. Jadi Pak Prabowo ini kan orangnya rasional. Ya. Dia mantan militer, tentara, dia mau komandonya itu. Kalau dia ngomong A, ya di bawahnya juga harus A, nggak ada yang ngomong B. Artinya
ya tadi ya dugaan saya pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo dalam mereka mensinkronkan. Artinya kalau ini udah ketemu Pak, ya tambah kuat nanti Anies. Gitu loh. Apakah ada kemungkinan juga mungkin? Makanya kita udah mengendus-ngendus ini ya. Nah, udah tambah kuat. Makanya kita tadi ikan gabus ikan cepat. PKS makin makin cepat makin bagus, ikan cepat ikan bagus. Ya, kalau orang mau ketemu tetap ya itu diserahkan ke mereka. Nah, tapi kita belum pertemuannya tentu. apa begitu ya? Apakah mungkin Mas Anies nanti mungkin jadi menteri aja, nggak usah maju gitu? Ini kan kemungkinan. Enggak, kalau kita dengar penjelasannya tadi, Anies itu mau ketemu dengan Pak Prabowo dalam rangka mensinkronkan. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan. Pertama, Anies yakin betul bahwa dia akan jadi gubernur, sehingga perlu sinkronisasi ke Pak Prabowo. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, beliau mengatakan siap loh kerjasama dengan Pak Prabowo, kira-kira begitu. Tapi ada efek yang ketiga. Apa ketiganya? Dengan begitu Pak Prabowo jangan keras-keras dong dengan Anies nanti di pilkada ini, ya kan? Boleh posisinya dekim, tapi dengan Aniesnya tetap lemah lembut. Kira-kira begitulah. Tapi untuk 2029, kira-kira Anda baca kalau bisa misalnya saja mereka bersaing. Tetap akan bisa bersaing? saja bersaing. Kemungkinan? Iya, bersaing. Nah, oleh karena ini kan versinya PKS tadi. Kita membaca versi PKS itu dalam 3 makna itu. Tapi apakah Pak Prabowo melihat makna yang lain? Kita nggak tahu. Jangan-jangan Pak Prabowo melihatnya, oh ini kesempatan nih, mengatakan bahwa Anies pun sebetulnya pengen sama gue gitu. Bisa juga. Dan itu bisa membuat nama Anies agak sedikit tercemar di Jakarta, khususnya kepada mereka yang kemarin memilih perubahan, tidak memilih keberlanjutan kan. Jadi ini saling tanda kutip, saling himpit lah. Nah, himpitan siapa yang paling kuat? Nanti kita lihat setelah setelah mereka bertemu. Dan besar kemungkinan dugaan saya nggak akan ketemu. Kayaknya begitu. Nggak akan ketemu. Anies juga tidak dalam posisi yang serius mau saya ketemu dengan Pak Prabowo. Bacaan saya ya. Bacaan Bung Rey. Karena tidak ada satupun kepentingan yang urgen untuk membuat Anies ketemu dengan Pak Prabowo. Kalau konteksnya menaikkan elektabilitas, jelas pemilih Prabowo bukan pemilihnya Pak Anies. Gitu. Tapi kalau konteksnya melembutkan agar Pak Prabowo nanti nggak ketat-ketat, boleh jadi. Bung Rey, dalam politik itu komunikasi itu penting. Oh ya, penting. Dan dalam politik itu tidak ada musuh yang betul. Yang itulah makanya dengan Anies mengatakan saya ingin ketemu dengan Pak Prabowo, itu udah komunikasi politik. Banyak orang, termasuk saya, mungkin Bunda juga tidak pernah menyangka Pak Prabowo bisa nyatu dengan Pak Jokowi. Yang begitu kerasnya pertarungan 2014, kemudian bisa nyatu. Nah, itulah kondisi bangsa kita yang sangat baik. Ketika semua pertarungan telah selesai, elit itu bisa bersatu. Dan sekarang menurut saya, kalau saya bukan kalau elit politik itu selalu bersatu, kebersamaan akan muncul, demokrasi akan semakin baik. Dan tercerahkanlah demokrasi rakyat itu. Iya. Elitnya bersatu, tapi masyarakatnya belum nggak bersatu begitu. Bersatu dalam perbedaan itu penting. Betul. Ya kan? Jangan bersatu seirama semua. Nggak penting lagi demokrasi, mau seirama semua. Nggak ada alternatif ya kan. Bersatu dalam konteks membangun bangsa. Kalau kita berbicara Bang Nurdin soal komunikasi, yang dilakukan Anies itu komunikasi politik. Iya kan? Tinggal justru sekarang yang direpotkan Pak Prabowo, mau terima nggak pertemuan itu? Apakah ada kaitannya restu dengan Pak Jokowi? Apanya? Bung Rey? Ya itulah makanya kan sekarang yang kelihatan direpotkan ini adalah Pak Prabowo kan? Karena Anies sudah minta jadwal untuk ketemu. Kan tinggal menunggu jawabannya Pak Prabowo apa. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi harus minta restu dulu ke Pak Jokowi begitu. Itulah bagian dari komunikasi politik. Anies justru sedang menaikkan citranya. Jangan-jangan Anies tidak dalam posisi yang sebetulnya benar-benar ingin ketemu, tapi bagian dari komunikasi politik itu. Sama seperti Gibran, mohon maaf, tidak pernah mau mencabut KTA-nya. Setelah dia dicalonkan sebagai calon wakil presiden, nunggu PDI Perjuangan yang nurunin. Karena ada hitung-hitungan politik di situ kan. Kalau ia cabut sendiri, negatifnya ke dia. Tapi kalau PDI Perjuangan yang nyabut, negatifnya ke PDI Berarti Perjuangan. Gibran cerdas dalam berpolitik kan? Ini politiknya gitu lah maksud saya. Berarti mengakui ya. Gibran itu cerdas dalam berpolitik ya? Siapa? Gibran itu. Cerdas. Dengan strategi tadi berarti cerdas dalam berpolitik kan? Belum tentu cerdas. Cerdas berpolitik itu kan konteksnya adalah positif ya kan. Itu menurut saya. Kalau nepotisme itu nggak ada positifnya. Ini kan komunikasi politik. Iya, komunikasi politik dalam konteks itu. Nah, sekarang situasi itu mungkin dilakukan juga oleh Anies. Apakah Anies dalam kondisi yang benar-benar ingin ketemu?
ya dia bisa mengatakan iya gitu. Tapi dengan dia mengucapkan itu saja pun, gitu loh kira-kira kan, ada pengertian dari diharapkan dengan begitu imbas politiknya dari pemilih Pak Prabowo nggak terlalu keras kepada Anies Baswedan gitu. Baik, berarti Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo masih nunggu restu Pak Jokowi atau masih menimbang-nimbang? Kalau soal saya nggak tahu. Restu nggak ada. Saya kira ya tinggal kita nggak tahu ya dari tim karena jadi perlu mungkin Pak Prabowo juga menimbang-nimbang ya, menyusun jadwal ya, apakah tepat ya sekali lagi. Saya setuju dengan Bang Rey kalau ini komunikasi politik ya, bagaimanapun juga kan ini kedua tokoh yang sempat bersaing di Pilpres gitu. Ternyata pengen minta ke Presiden. Mas Anies tuh sempat ngomong waktu di KPU, tuh ngomong sama Pak Prabowo waktu penetapan, gitu. Cuman ya waktu itu obrolan-obrolan yang singkat ya kita nggak tahu juga isinya apa gitu. Sudah disampaikan. Kalau dilihat di TV itu kelihatan tuh panjang sekali Mas Anies ngomong. Pak Prabowo cuman iya gitu pada saat penetapan ya. Iya. Ini kan mengingat saya dengan gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Kaisang sebelumnya. Kan Kaisang saya kira sekitar 1,5 bulan yang lalu mengatakan ingin ketemu dengan Anies Baswedan kan. Berulang kali ya mengatakan itu dan siap kalau dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah itu. Kan Anies repot jawabnya. Dia mau jawab apa? Oh ya saya juga siap dipasangkan dengan Kaisang. Emang PKS mau nanti? Kan kira-kira gitu, ya kan? Dan repot sendiri, gitu. Singkatnya? Sampai kemudian Kaisang sendiri mengatakan saya nggak mungkin dengan Anies Baswedan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Tapi komunikasi politiknya udah dapat, dia naik. Sebagai bahan perbincangan saat itu, orang bertanya-tanya, mungkinkah Anies sama Kaisang dipasangkan gitu ya? Lalu dijawab sendiri oleh Kaisang, tidak mungkin. Saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, saya mengutip pernyataan dari peneliti BRIN, Lili Romli mengatakan Pilkada Jakarta lebih keras dibanding Pilpres karena tadi Bung Rey juga katakan 1-3 rasanya saya akan bergabung melawan Kim nanti siapa saja yang diusung. Keras atau tidak keras itu kita harus memandang dari sudut mana. Kenapa? Karena kalau kita lihat figur-figur ini, menurut saya tidak akan keras Jakarta. Persaingannya ketat, euforianya tinggi, antusiasme masyarakat untuk memilih itu betul. Tetapi kalau dikatakan keras dalam pengertian apa? Keras dalam pengertian bahwa ada gesekan antar masyarakat, menurut saya tidak akan terjadi itu. Karena sekarang pemilih Jakarta sudah sangat cerdas dan kita sudah sangat berpengalaman ya. Pemilih yang lalu, Pilpres aman-aman, Pileg juga sangat aman. Jadi tidak mungkin, menurut saya tidak mungkin Pilkada Jakarta itu keras dalam pengertian negatif. Keras dalam pengertian pertarungan yang sehat itu mungkin terjadi. Karena figurnya yang membuat situasi itu bisa terjadi. Nah oleh karena itu maka Golkar memandang bahwa demokrasi kita itu yang paling utama rakyat yang berdaulat. Nah oleh karena itu pencerahan demokrasi sebagai rakyat itu sangat penting bagi kita. Siapapun figurnya. Mau Anies, mau RK, mau siapa tahu juga AHY nanti dari Demokrat bisa maju, Bung Rey. Itu kita nggak tahu. Bisa saja. Nah itu dari Kim juga. Ya itu makanya tadi saya lupa tadi bahwa Demokrat juga punya banyak kader, termasuk AHY-nya. Dan itu bukan lupa kayaknya. Disimpan. Apa tuh kalau bukan lupa? Masa ketua partai besar begitu lupa ya. Atau tidak mau terulang seperti halnya 2017? Maksudnya menyebut bahwa itu ada potensi. Ada potensi. Ada potensi. Dan itu kalau AHY maju Jakarta itu sangat bersaing. Sangat bersaing tidak hanya RK. Ketika hanya bercakap RK dengan Anies kan. Padahal ada figur, AHY itu ada figur juga yang bisa kita andalkan untuk di Jakarta. Dan menurut saya kalau masa depan AHY itu cocok juga untuk Jakarta itu. Itu menurut saya. Dari Kim kalau ditanya dari Kim bahwa tidak ada lagi figur, ada gitu. Itu saya lupa tadi sebut itu. Baik, saya langsung ke Bung Ciko. Bung Ciko, mengingat waktu Pilpres dan Pilkada ini kan berdekatan begitu. Adakah mungkin potensi Pilgub Jakarta ini akan menduplikasi dari Pilpres kemarin atau apanya? Koalisinya mungkin sangat dimungkinkan. Tadi analisa-analisa dari Bang Rey itu juga menarik ya untuk dicermati gitu. Kalau kita bicara soal Kaisang lah misalnya gitu ya, apakah betul kita betul-betul akan langsung head to head itu juga belum tentu juga sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat Kaisang ini di PDI Perjuangan lebih ke terkait dengan kriteria tadi yang kita set untuk kepemimpinan di Jakarta. Dan memang kriteria itu Kaisang belum masuk. Tetapi kalau kita melihat Kaisang dari seorang sosok ketua umum partai politik PSI, nah ini masih bisa dimungkinkan ada komunikasi politik di antara kami gitu. Karena kerjasama politik di daerah-daerah lain itu kami sangat cair dengan berbagai partai, termasuk dengan Gerindra, termasuk dengan Golkar. Kader-kader Gerindra yang mendaftar di DPC maupun DPD
di daerah-daerah untuk menjadi mendapatkan tiket calon gubernur atau calon wakil gubernur atau calon bupati atau wakil bupati dan wali kota itu juga banyak yang ke PDI Perjuangan. Begitu juga kader-kader PDI Perjuangan yang mendaftar di kantor-kantor partai-partai lain. Jadi ini semuanya masih cair gitu. Jadi kami kalau terkait Kaisang tadi ya misalnya itu lebih melihat satu, kalau sosok Kaisang mungkin kriterianya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita set sebagai untuk memimpin Jakarta. Tapi kalau kita bicara soal partai politiknya PSI yang punya 8 kursi, ya kalau memang Kaisang ini dan PSI bisa bersikap lebih menunjukkan kemandirian atau independensinya gitu ya, sangat bisa menjadi game changer, ya kan, bisa membuat ada calon ketiga dan lain-lain. Tapi ini menarik semua lah ya, saya rasa menarik untuk dibahas. Tapi kalau saya melihat dan berharap lebih ke harapan sih ya, lebih ke harapan bahwa pertarungan ini jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di 2017 lalu, ya kan, sehingga ada gerakan 212 dan lain-lain. Itu harus kita hindari ya. Untuk kami dari kalangan yang bisa mengatakan merepresentasikan kaum nasionalis gitu ya, juga PKS yang merepresentasikan kaum Islamis juga harus juga waspada bahwa bila ada gerakan-gerakan yang ingin memecah belah gitu ya. Karena saya tidak pernah meyakini bahwa orang Indonesia yang asli gitu ya, tabiat-tabiat orang kita nih yang aslinya itu enggak seperti itu sebenarnya. Ya, kita bisa hidup berdampingan puluhan tahun gitu ya. Usia saya 51 tahun gitu ya. Saya tinggal di Jakarta hampir seumur hidup saya. Jadi saya bisa tahu bahwa nggak pernah tuh ada seperti itu sebenarnya gitu. Nah ini yang harus kita waspadai bahwa akan ada gerakan-gerakan di luar kita sendiri yang akan memecah belah. Dan harapan harapan kami juga dari PDI Perjuangan ini tidak akan terulang lagi sehingga pertarungannya betul-betul pertarungan gagasan dan juga tentu kalau kita bicara primordialisme di seluruh belahan dunia pun itu terjadi lah. Ya. Di Amerika sendiri seorang presiden itu kalau bukan white Anglo-Saxon Protestan itu susah jadi presiden, iya kan? Ya, presiden Katolik cuma 2, Joe Biden sama John Kennedy gitu misalnya. Tapi kan intinya lebih ke situ aja gitu, nggak harus sampai bentrok dan lain-lain. Harapan kami itu. Harapan kita semua ya, untuk Pilkada Jakarta khususnya agar tidak terjadi lagi polarisasi yang tinggi. Artinya strategi apa ketika mencalonkan sosok Mas Anies Baswedan agar tidak terjadi lagi seperti 2017? Bang Mapudun. Di Pilpres kemarin kelihatan ya, Pak Anies Baswedan bukan hanya didukung oleh kelompok agamis saja, ada Nasdem ya yang nasionalis. Bang Surya kurang apa nasionalisnya. Nah, saya melihat yang penting adalah masalah faktor incumbent di daerah itu, Pak. Ya, jadi kalau Anies Baswedan dia kan incumbent di Jakarta. Artinya faktor birokrasi yang selama ini bekerja 5 tahun dengan Anies Baswedan ini juga akan berpengaruh. Ya, oh gue nyaman nih kerja sama Anies Baswedan, nggak diomel-omelin, nggak dimaki-maki, misalnya begitu. Dia punya keluarga, dia punya jaringan dan segala macam. Jadi walaupun dia bukan partai politik, tetapi sejatinya yang menyelenggarakan pemerintahan di suatu daerah yaitu birokrat-birokrat itu. Dan mereka punya keluarga, punya kelompok-kelompok, punya binan-binan, dan ini menjadi salah satu catatan penting buat ketika kita pilkada. Faktor kenyamanan birokrasi dengan calon kepala daerah ini menjadi poin penting supaya calon kita menang. Grassroots-nya? Biar aman, damai, nggak ada polarisasi. Oh, kalau masa itu kan masalah pemicu aja. Ya, dulu kalau nggak ada pemicu Ahok yang ngomong begitu, itu juga nggak akan terjadi. Itu kan masalah situasional. Sekarang itu insya Allah nggak ada. Di Pilpres kemarin juga kita nggak terjadi. Artinya ya di pilkada ini juga kemungkinan besar tidak terjadi kalau saya lihat. Oke, saya langsung ke Bung Rey. Terakhir, Bung Rey, artinya apakah Anda melihat juga duplikasi di Pilpres akan dibawa ke Jakarta dan kira-kira potensi dari pelanggaran yang di Pilpres apakah mungkin akan terulang? Kita mulai dari identitas dulu ya. Politik identitas itu dikreasi sebetulnya. Dikreasi? Nggak muncul secara alami. Gitu. Itu dibuat. Gitu. Mengapa 2017 berapa kita Pilpres terakhir sebelum ini 2024 berarti 2019 hoax dengan identitasnya lumayan cukup kuat ya karena itu dikreasi, itu dibuat gitu. Tapi kenapa 2024 sepi? Ya karena nggak ada yang mau buat. Gitu. Kan sederhana itu lihatnya, itu tidak datang secara alami. Nggak ada masyarakat yang secara alami bekerja untuk membuat hoax gitu ya.
Karena itu mahal dan diancam pidana gitu. Dan nggak ada juga secara alami masyarakat kita yang mau mengagung-agungkan identitasnya. Ya itu dimunculkan gitu maksud saya. Gitu. Karena secara umum masyarakat kita itu toleran kok. Gitu. Itu disebutkan oleh Bung Ciko tadi pengalamannya di Jakarta. Tapi kalau dinaikkan ya akan jadi isu gitu. Nah oleh karena itu tidak ada jaminan di Pilkada 2024 ini isu ini nggak akan naik gitu. Nah itu yang menjadi catatan kita. Kalau ada yang mengkreasinya bisa naik gitu ya. Apalagi ditambah faktor-faktor lain kan gitu. Nah yang kedua, saya khawatir betul ini nanti politik bansos ini, gitu. Karena apa gitu? Dan termasuk politik uang. Karena apa gitu? Karena makin tipis definisi apa yang disebut dengan politisasi bansos dan juga politik uang. Ini kali pertama dalam pemilu kita ya, baik di Pilpres maupun di Pileg. Politik uangnya itu menurut temuan Bawaslu sedikit, tapi menurut para peserta gede banget. Gitu kira-kira ya kan. Aneh itu. Iya. Sesuatu ini. Kalau Bawaslu sedikit catatan dia. Berarti Bawaslu ini tidak kerja baik ya? Saya nggak tahu. Ya kan sampai dibuat catatan oleh MK kan. Ini Bawaslu kerjanya apa aja kok politik uang ini nggak bisa diperhatikan gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Bahasa saya sedikit karena definisinya diperhalus. Gitu. Sehingga kemudian praktek-praktek yang secara intuitif kita mengatakan ini bagian dari politik uang, nggak bisa dinyatakan sebagai politik uang gitu. Nah oleh karena itulah 3 hal ini yang saya khawatirkan tuh terjadi di pilkada itu, dan ini cukup ampuh ya mengubah situasi politik gitu ya, dan tidak ada penyelesaiannya secara maksimal. Di MK mereka mengatakan nggak bisa dibuktikan antara hubungan bansos dengan elektabilitas. Gitu. Di Bawaslu juga begitu, nggak bisa ditemukan apa yang disebut dengan praktek politik uang, meskipun kita menyadari praktek politik uangnya begitu banyak sekali menyebar di tengah masyarakat gitu. Bung Ray terakhir singkat saja, kemungkinan Anda prediksi berapa poros untuk pilkada Jakarta? Lagi-lagi soal Kaesang. Kalau Kaesang ada 2 poros. Jokowi dan anti Jokowi, nepotisme dan anti nepotisme. Kalau Kaesang tidak ada 3 poros. 3 poros? 3 poros. Siapa yang akan Kim 1, ya kan, Anies 1, dan PDI Perjuangan 1. Tapi jangan lupa, kalau kemudian Anies tidak berkenan dengan Sohibul Iman sebagai wakilnya, kalau Kaesang nggak ada, bisa-bisa PKS sama PDI Perjuangan menyatu. Dan mereka nggak butuh figur, karena kekuatan mereka ada pada basis massa, nggak ada basis pemilih gitu. Ya, kita tunggu dinamikanya masih cair. Terima kasih semua yang sudah hadir. Bang Ray, terima kasih. Bang Ciko, terima kasih. Bang terima kasih. Bang Dudin, terima kasih. Mas Adi, terima kasih sudah bersama kami. Dan saudara, demikianlah Fokus hari ini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.